Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan kardiovaskular itu? Jadi, sistem kardiovaskular merupakan organ siklus darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Dan pada manusia, sistem kardiovaskular ini mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang epidemiologi. Epidemiologi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi yang mana di atas atau di antara atau juga yang di antara. Yang kedua yaitu ada demos yang mana populasi atau orang atau masyarakat. Dan selanjutnya yaitu adalah logos yang mana yang berarti adalah ilmu. Berdasarkan arti secara harfiah tersebut, dapat dikatakan epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu penyakit yang ada di antara masyarakat atau populasi. Dan epidemiologi merupakan salah satu ilmu yang digunakan dalam mencari penyebab penyakit dan juga dapat digunakan dalam pemilihan upaya pencegahan penyakit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi. Apa sih yang dimaksud dengan etiologi itu? Jadi, etiologi adalah istilah yang mengacu kepada sebab dari gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Jadi, etiologi biasanya terfokus pada latar belakang sebuah penyakit. Biasanya, etiologi penyakit ada dalam 3 kategori utama, yaitu baiklah, yang pertama ada idiopatik, yang mana idiopatik ini adalah penyebab yang tidak diketahui. Biasanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu ada ekstrinsik, yang mana berasal dari faktor eksternal, yang mana faktor yang berada di lingkungan atau di sekeliling, biasanya pada faktor keluarga ataupun masyarakat. Yang ketiga yaitu intrinsik, yang mana datang dari dalam, biasanya perasaan senang dalam melakukan kegiatan atau dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor risiko. Yang pertama itu ada hipertensi, yang kedua ada diabetes mellitus, yang ketiga ada dislipidemia, yaitu kolesterol atau lemak yang tidak normal dalam darah. Yang keempat itu ada obesitas, yang kelima yaitu usia, yang mana usia merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah, juga dianggap sebagai faktor risiko. Adapun gejala klinis dari kardiovaskular ini, gejalanya itu bervariasi. Yang pertama mulai nyeri dada hingga jantung berdebar, terkadang tidak menunjukkan gejala. Adapun jenis yang paling umum, yang pertama yaitu penyakit arteri koroner, yang mana penyakit ini berkisaran dari tanpa gejala hingga serangan jantung. Yang kedua yaitu tekanan darah tinggi. Yang ketiga itu ada henti jantung, yang mana hilangnya kesadaran dan juga tidak responsif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komplikasi penyakit dari kardiovaskular. Yang pertama yaitu ada aterosklerosis, yang mana menumpuknya lemak atau kolesterol di dinding arteri yang menyebabkan terhalangnya aliran darah. Selanjutnya itu ada iskemia otot jantung, yang mana penyakit yang diakibatkan kurangnya suplai darah atau otot jantung karena penyumbatan pembuluh darah arteri koroner. Yang terakhir yaitu gagal jantung, yang mana kondisi kronis ketika jantung tidak memompa darah sebagaimana mestinya. Baiklah, itu adalah sedikit penjelasan tentang kardiovaskular dan juga beberapa faktornya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.